Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Ibu dosen juga. Kali ini saya Aziz Gunawan dari kelompok 5 ingin menerangkan tentang incorporating active learning in all training. Yang pada kesempatan kali ini menggunakan e-learning, yaitu video yang nanti akan diupload ke YouTube. Sebelum kita memulai trainingnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar teman-teman semua dan ibu dosen sehat selalu dan terhindar dari yang namanya virus corona. Dan kalian juga harus menjaga social distancing agar mengurangi penyebaran dari virus corona. Oke, kita sekarang akan mulai dari slide yang pertama. Apa itu e-learning? Teman-teman semua mungkin udah pada tahu di mana minggu-minggu terakhir ini kita menggunakan e-learning, yaitu contohnya adalah Google Classroom. Nah, jadi menurut Oxford Dictionary, e-learning merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan media elektronik, biasanya internet. Nah, jadi pada training kali ini, saya akan menjelaskan bagian asynchronous e-learning dan group-based e-learning. Untuk bagian yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amanda, tapi dia tidak ada di sini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang asynchronous e-learning. Apa itu asynchronous dan synchronous? Kalau menurut pengertiannya, asynchronous adalah media pembelajaran yang dimana kita tidak harus tatap muka atau tidak live. Nah, jadi contohnya seperti ini, nanti saya akan mengupload video ini ke YouTube, dan nanti kalian semua bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kemudian untuk yang synchronous, merupakan media pembelajaran yang harus tatap muka atau live. Nah, jadi contohnya bisa memakai aplikasi Skype atau Zoom. Nah, jadi trainernya pun bisa berkomunikasi secara interaktif. Sekarang kita lanjut. Gitu. Nah, asinkronus yang tadi, jadi asinkronus sudah disebutkan oleh saya sebelumnya, jadi merupakan pelatihan berbasis situs dan komputer yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Nah, jadi asynchronous e-learning ini tuh tepat untuk situasi di mana pelatih ingin menyampaikan pelatihan yang konsisten kepada sekelompok partisipan yang tidak berada di satu lokasi yang sama. Nah, seperti sekarang ini kan kita harus berada di rumah. Misalkan karena corona kan. Nah, jadi misalkan saya berada di rumah saya sendiri, nah kalian bisa berada di rumah kalian sendiri juga untuk belajar. Nah, dengan kalian menonton video saya ini, kalian telah menggunakan asynchronous e-learning. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang group-based e-learning. Sesuai dengan katanya group, yaitu jadi trainernya akan memiliki peserta yang basisnya hanya grup saja. Tapi tergantung, ada yang grupnya besar dan grupnya kecil. Nah, jadi dalam menyampaikan materinya untuk group-based ini terdapat 3 tools atau 3 alat, yaitu ada webcast, webinar, dan video training. Dan tentunya semua ketiga-tiga ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu webcast. Apa itu webcast? Jadi webcast itu merupakan webcasting, di mana acara audiovisual yang dapat diakses hanya melalui komputer atau panggilan konferensi. Nah, jadi webcast ini sebetulnya seperti presentasi secara online, di mana pesertanya itu sangat banyak, bahkan bisa menyampai ribuan. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu tentu tidak akan menghadirkan komunikasi yang interaktif. Nah, jadi biasanya nanti pembicara akan melakukan komunikasi hanya satu arah saja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu webinar. Webinar itu merupakan webcast dengan versi yang lebih interaktif. Soalnya biasanya peserta dalam webinar ini hanya grup kecil saja. Dan pesertanya dengan pembicara pun harus terhubung secara live. Nah, oh ya, maaf, kita singgung lagi, dengan webcast ini biasanya dengan metode pembelajaran sinkronus. Cuman nanti apabila videonya direkam dan diupload ke media yang lain, akan menjadi pembelajaran asinkronus. Begitu pula dengan webinar. Nah, untuk webinar ini emang dituntut untuk lebih interaktif. Kenapa? Karena webinar ini hanya untuk berbasis grup yang kecil-kecil saja, sehingga akan menghasilkan
komunikasi yang interaktif juga. Nah, biasanya nih dalam webinar ini memiliki dua fitur, yaitu yang ke satu ada polling dan yang kedua ada quiz. Nah, dua fitur ini tuh untuk menguji pemahaman sejauh mana peserta menyerap ilmu dari pembicara tersebut. Saya akan menjelaskan tentang video training. Nah, video training ini tidak sepopuler dengan webinar ataupun webcast. Nah, video training ini merupakan pelatihan melalui video. Nah, biasanya juga seorang trainer itu membutuhkan lokasi studio dan kamera-kamera yang canggih. Nah, maka dari itu hasil videonya pun akan sangat bagus. Karena biasanya angle videonya pun banyak, sehingga videonya pun akan bagus. Nah, terus kemudian dalam video training ini, seorang trainer pun harus membiasakan melihat kamera seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang trainer tidak terbiasa, nanti akan canggung berhadapan dengan kamera. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, nanti akan ada review mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, semuanya melalui animasi tulisan. Nah, kemudian juga setelah presentasi saya ini, akan ada presentasi oleh rekan saya, yaitu Manda. Nah, sekian, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan berbahagialah. Nah, sekarang kita akan melakukan review mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama ada asynchronous e-learning. Asynchronous e-learning adalah pembelajaran secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Nah, jadi trainer itu contohnya bisa memasukkan videonya ke YouTube. Kemudian nanti pesertanya bisa mengakses videonya kapan saja. Nah, kemudian bedanya dengan synchronous e-learning apa? Synchronous e-learning merupakan pembelajaran secara langsung tatap muka secara online. Jadi, pembicara atau trainernya itu bisa berkomunikasi secara efektif satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu group based e-learning. Ada 3 jenis toolsnya. Yang pertama itu adalah webcast. Webcast atau webcasting merupakan presentasi secara online di mana nanti pembicaranya akan melakukan komunikasi satu arah, karena biasanya pesertanya itu sangat banyak. Webcast juga biasanya adalah metode pembelajaran sinkronus. Kemudian yang kedua ada webinar. Webinar adalah webcast dengan versi yang lebih interaktif, karena biasanya pesertanya hanya grup-grup kecil. Kemudian ada 2 fitur, yaitu polling dan quiz. Biasanya 2 fitur ini digunakan untuk menguji pemahaman peserta sejauh mana dia menyerap ilmu dari pembicaranya. Nah, yang terakhir ada video training. Video training biasanya pembicaranya atau trainernya itu membuat video di satu lokasi studio di mana kameranya tuh banyak dan canggih. Nah, tapi videonya pun jadi akan lebih bagus. Tapi ini akan membuat pembiayaannya lebih mahal. Video training juga biasanya berbentuk synchronous e-learning, jadi langsung, sehingga akan lebih interaktif. Nah, sekian, terima kasih reviewnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum kalian menyaksikan pemaparan video oleh Manda, saya akan melakukan energizer. Nah, energizernya adalah dengan bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi Repeat Prince dari SpongeBob.
kalian semua pasti pernah nonton SpongeBob kan? Yang mau nonton apapun yang enggak, semuanya harus nyanyi di rumah. Oke, oke, oke. Biar semangat. Nah, saya akan bernyanyi ditemani oleh rekan saya. Bukan rekan sih, teman. Egi dan Adam. Nah, Mas Adam boleh tolong di play biar teman-teman semua bisa bernyanyi. Play. I thought everybody on my side, but I went and do it all sky high. And now she won't even spare a passing glance, all just because I ripped my pants. When Big Larry coming just to put him down, SpongeBob turning to a clown, and no girls ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. I know I shouldn't mother, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse. Cause running up with no one is the last fun. There's a burn from the sun, or sun in your butt. Now I learned the lesson I won't soon forget. So listen and you won't regret. Be true yourself, don't miss your chance. And you won't end up like a fool who read his pants. Terima kasih, kalian sangat luar biasa ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah bersemangat bukan untuk menyaksikan pemaparan oleh Amanda. Saya pribadi Aziz Goron pamit undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Aziz. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di tipe yang ketiga ini ada virtual classroom training. Apa sih virtual classroom training? Nah, virtual classroom training adalah pelatihan online yang sangat interaktif yang dipimpin oleh instruktur dengan menggunakan kelas berbasis web atau situs. Nah, kelebihan dari virtual classroom training ini adalah itu time saving. Jadi kalian nggak usah buang-buang waktu untuk pergi ke kampus atau ke kelas. Jadi kalian bisa melakukannya di rumah. Terus virtual classroom training ini bersifat dua, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu melalui chat rooms dan online whiteboards. Sedangkan asinkronus itu melalui discussion boards dan email. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh situs yang mendukung virtual classroom training. Nah, kalian bisa lihat itu ada papan tulisnya. Nah, di sini adalah muka-muka orangnya. Nah, sedangkan di bawahnya adalah chat room. Sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau kalian ingin menanyakan sesuatu, silahkan komen di bawah. Nah, selanjutnya adalah blended learning. Apa sih blended learning? Blended learning adalah penggabungan kelas tradisional dengan online classroom. Kelas tradisional itu merupakan kelas-kelas biasa di mana kalian bertatap muka secara langsung dengan pelatih, guru, atau dosen. Nah, selanjutnya ini M-learning atau biasa disebut dengan mobile learning. Nah, di dalam mobile learning ini kalian kan pasti semua sudah memiliki smartphone dan sosial media yang begitu banyak. Nah, kita tuh bisa memanfaatkan sosial media tersebut untuk belajar. Jadi belajarnya melalui sosial media. Contohnya, kita bisa mengakses informasi dari Twitter, Facebook, Instagram. Sedangkan kita juga bisa menggunakan video training melalui Skype atau bisa juga melalui WhatsApp video call. Terus kita juga bisa mengakses video-video yang menarik tentang apapun yang kalian mau melalui YouTube. Nah, di sini juga kita ada namanya social networking. Nah, social networking ini kita tuh berkenalan dengan orang-orang yang berada di ujung dunia sana melalui sosial media, dan itu kan memperluas jaringan sosial kita. Nah, sampai di sini materinya. Apakah ada yang ditanyakan? Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Mari kita mereview materi-materi yang baru saja dipelajari. Pertama, ada virtual classroom. Virtual classroom adalah pelatihan secara online
yang interaktif yang dipimpin oleh instruktur dengan menggunakan kelas berbasis web. Ini merupakan salah satu contoh dari virtual classroom. Virtual classroom bisa secara sinkronus dan asinkronus. Kelebihan dari virtual classroom adalah time saving, sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Selanjutnya ada blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah penggabungan dari kelas tradisional dan online learning. Lalu, ada juga yang dinamakan m-learning atau mobile learning. Mobile learning adalah bisa terdiri dari social media dan social networking. Social media adalah media-media sosial di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, dan social networking adalah penggunaan sosial media untuk networking. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya.